Kembali lagi saya mau bercerita tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini ceritanya juga cukup menarik. Tidak kurang dari cerita Ibu Cecilia kemarin. Gini ceritanya, ada seorang bapak. Usianya kurang lebih sekitar 60 tahun. Dan dia dari keluarga besar yang terdiri dari 11 orang bersaudara. Dia adalah seorang anak yang bungsu. Dia dari bersaudara itu anak bungsu. Tetapi saat ini tinggal 3 orang bersaudara. Dia yang paling kecil, tetapi ada kakak nomor 9 dan nomor 10-nya masih hidup. Ceritanya demikian, bahwa hubungan di dalam keluarga mereka, hubungan persaudaraan di antara mereka itu terputus beberapa tahun terakhir dan tidak tahu penyebabnya apa. Yang tahu sebenarnya mungkin saudaranya, kakak-kakaknya ya, kenapa bisa terputus hubungan dengan saudaranya ini. Di balik dari hubungan mereka yang tidak harmonis, persaudaraan mereka yang tidak harmonis, ada dibumbuin juga dengan sikap dari istrinya sebenarnya juga. Dari sikap istrinya sendiri yang dia akui bahwa ada sikap yang tidak terpuji juga dari istrinya. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan juga sama istrinya. Jadi katanya sih istrinya juga selingkuh, beberapa kali selingkuh. Dan itu yang mungkin membuat kakak-kakaknya sebel kali ya sama bapak ini. Pak Joko namanya. Pak Joko ini orangnya baik sebenarnya. Kalau dari seringnya berkonseling gitu, saya bisa merasakan bahwa sebenarnya orangnya baik. Cuman ya tentu ada pengaruh-pengaruh lain ya di dalam diri bapak ini sehingga membuat hubungan persaudaraan mereka itu tidak bisa berjalan baik. Tidak bisa dipulihkan, belum bisa dipulihkan. Bukan tidak bisa dipulihkan, belum bisa dipulihkan. Nah, saya berusaha untuk membantu beliau karena di usianya dia dan juga teringat akan kakak-kakaknya. Sebenarnya ada kerinduan untuk dipulihkan perhubungan persaudaraan mereka, apalagi mengingat dari 11 orang tinggal 3. Tentunya ya akan satu persatu akan dipanggil Tuhan kembali kan. Saya pada prinsipnya sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan gini Pak. Dalam firman Tuhan di Injil Matius 5 ayat 23 sampai 25 itu bunyinya demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu sebab engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan supaya lawanmu itu tidak menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, saya ingatkan beliau karena beliau juga seorang anak Tuhan. Apalagi itu saudara kandung gitu ya. Kalau ada memang perselisihan, ada mungkin miskomunikasi atau sesuatu hal yang tidak enak kemarin-kemarinnya itu sebaiknya segeralah berdamai. Karena
bagaimanapun juga kalian itu hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan, karena kalian satu ayah satu ibu gitu ya tentunya. Apalagi kalau mengingat masa lalu, masa kecilnya kalian selalu bersama sampai dewasa menikah, kemudian kalian kan saling mengenal secara pribadi, saudara dengan saudara satu dengan saudara yang lain. Masa gara-gara pihak ketiga kalian sampai harus berseteru seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat sih dari Bapak Joko ini gengsi untuk dia mau minta maaf kepada kakak-kakaknya, itu dia masih gengsi gitu. Sebenarnya nggak perlu gengsi sih, karena dalam firman Tuhan juga jelas loh, kalau kamu ada teringat sesuatu, kamu mau mempersembahkan persembahanmu bagi Tuhan, tapi di tengah jalan kamu teringat ada sesuatu yang mengganjal di hati saudaramu, segeralah kembali berdamai dengan dia. Jadi dalam hal ini bagaimana mungkin kita pergi ke gereja setiap hari, kita beribadah, mungkin ikut komsel, ikut ibadah keluarga, ibadah apa, tetapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan saudara kandung kita. Bagaimana bisa Tuhan menerima kita, persembahan kita, hidup kita itu di hadapan Tuhan kalau kita dengan saudara, dengan lingkungan tidak baik gitu. Banyak sekali kan di antara kita anak-anak Tuhan yang seperti itu, yang mana punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga, tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga. Itu menjadi satu masalah yang sebenarnya masalah yang besar juga di hadapan Tuhan, karena kita tidak bisa membuat satu hubungan yang baik, punya chemistry dengan Tuhan, kalau kita tidak baik dengan saudara kita. Bagaimana bisa kita beribadah pada Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan family kita, teman kita. Hubungan ini perlu dipulihkan, harus dipulihkan. Ya, saran saya sih buat Pak Joko, sebaiknya kontaklah kakaknya, mohon maaf, dan membuat satu hubungan yang baik. Tidak mungkin kakak-kakaknya, apalagi kakak berdua itu hubungannya baik. Kakak yang perempuan, yang si A dan si B, si Marta dan Maria ini, hubungannya mereka baik. Marta dan Maria sangat baik. Hubungan mereka sangat baik. Beda dengan hubungan Marta dan Maria dengan si Pak Joko ini. Ya, salahnya di mana? Nah, ini yang jadi masalah juga ya, dan itu banyak sekali terjadi di antara kita. Tapi saya mau bilang, kikislah egonya. Ayo. Nggak ada salahnya kamu menghubungi saudaramu, nggak ada salahnya kamu meminta maaf sama saudaramu, sehingga membentuk satu hubungan yang baik lagi, sehingga dipulihkan hubungannya. Jangan mengeraskan hatimu. Apalagi kita tidak pernah tahu hidup kita nih besok masih ada atau tidak. Hidup kita tuh ibarat rumput yang hari ini ada, mungkin besok tiada. Dan tidak pernah diingat lagi keberadaan kita. Tapi di usia-usia kita harusnya sudah membentuk satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, satu hubungan yang dekat juga dengan keluarga. Kalau ada masalah dalam keluarga, masalah Pak Joko tadi ya, istrinya Pak Joko, dia sempat cerita yang dia malu sama tetangga juga, karena tetangganya semua tahu tentang perselingkuhan istrinya. Karena ketika itu Pak Joko sedang dinas di luar kota, sering dinas di luar kota, istrinya mungkin kesepian, istrinya bawa pacarnya ke rumah. Nah, ini anak-anaknya pun tahu, waduh, ini yang gimana ya, anak-anaknya juga tahu kalau mamahnya selingkuh, tetangga tahu gitu.
Nah, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka karena kakak-kakaknya tidak mau kalau Pak Joko itu diperlakukan demikian sama istrinya, kan menurut ceritanya seperti begitu. Jadi kakak-kakaknya marah sama Pak Joko. Kenapa kamu tidak bisa mengambil satu keputusan yang tegas? Karena bolak-balik begitu lagi istrimu. Bahkan saat ini istrinya itu meninggalkan Pak Joko. Hubungan dengan Pak Joko juga nggak bagus. Jadi Pak Joko ini kasihan, kecepit ya kalau saya bilang. Hubungan dengan istrinya nggak bagus, hubungan dengan anak-anaknya juga karena sudah dewasa, anak-anaknya tahu, anak-anak juga marah sama bapaknya sehingga hubungan dengan anak-anaknya juga nggak bagus, hubungan dengan kakak-kakaknya juga nggak bagus. Kasihan kan Pak Joko ini, jadi dia merasa sendiri, merasa kok aku seakan-akan dia tuh menjadi korban gitu loh. Tapi dalam hal ini saya menguatkan beliaunya, saya katakan bahwa Pak Joko bukan korban dalam hal ini. Pak Joko harus bangkit, lebih mengandalkan Tuhan lah, intinya seperti itu. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti dalam hidup kita kan, memang tentunya di antara kita jarang sekali ada hubungan keluarga tuh yang utuh ya, yang tidak ada perselisihan. Nanti lain kali saya akan cerita perselisihan tentang warisan juga dan lain-lain. Banyak sekali hubungan yang tidak bagus di dalam keluarga yang sering sekali orang konseling dengan saya, minta didoakan, bahwa dalam doa. Begitu juga banyak anak yang nakal dan lain-lain yang akan saya ceritakan. Yang jelas cerita tentang kehidupan, kisah seorang anak manusia itu selalu menarik. Ya, jumpa lagi di cerita berikutnya. God bless you.